menawi salamu, Pak E. Hai guys, jumpa lagi bareng gue di sini. Kali ini gue akan menceritakan kisah seorang suami istri yang melakukan pesugihan tuyul. Gimana kisah selengkapnya? Yuk gaskeun. Mangga, Bu. Awal kisah, ada seorang tetangga sebelah yang membeli sepeda motor baru. Niat tetangga sih menyapa karena tak mau dikira sombong. Tapi ini Ibu Hendro, seorang ibu yang suka nyinyir tetangga tiap mereka membeli barang baru. Dan sang suami Pak Hendro yang selalu menjadi sasaran omelan tiap hari istrinya. Bapak dan Ibu Hendro tiap hari bekerja sebagai penjual pecel lele keliling dan juga mangkal di depan rumahnya. Entah apa yang ada di benak Bu Hendro itu, sifat irinya terus saja merengek ke suaminya yang ingin juga kaya. Akhirnya di malam hari, dikala hujan deras dan listrik padam, ditambah lagi rumahnya yang bocor, terjadilah pertengkaran suami istri yang didominasi sang istri yang terus mengomel menyalahkan Pak Hendro yang tak mau bekerja. Padahal Pak Hendro berjualan, tapi bagi Bu Hendro jualan pecel lele tak akan bisa merubah hidupnya menjadi kaya raya. Bu Hendro pun menangis menyesali karena mereka miskin. Bahkan Bu Hendro dengan teganya kalau menyesal nikah dengan Pak Hendro. Mungkin kalau nikah dengan Siswanto akan menjadi kaya raya, ucap Bu Hendro. Bahkan dia sudah menjadi camat, katanya. Sontak Pak Hendro kaget dan membisu 1000 kata. Akibat kejadian itu, Pak Hendro sakit hati atas perkataan istrinya, sehingga dia mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Akhirnya Pak Hendro mengambil majalah mistis dan ia pelajari. Singkat cerita, Pak Hendro telah berada di salah seorang dukun yang sakti yang akan melancarkan pesugihan tersebut. Dengan siap, Pak Hendro pun menyanggupi segala resikonya yang akan terjadi. Syarat yang diingatkan cukup jangan tinggalkan makhluk itu, dan kalaupun tertangkap, Pak Hendro harus minta maaf dan mengembalikan tuyul itu ke tempat asal, atau akan tanggung sendiri akibatnya, kata si dukun. Lepas itu, Pak Hendro disuruh masuk ke dalam gua dengan bawa botol yang sudah disiapkan si dukun. Botol itu pun harus disimpan di bawah tetesan air hingga penuh. Setelah itu, Pak Hendro langsung pulang. Pak Hendro pun langsung siap karena tak ada jalan lain yang membuat dia cepat kaya. Akhirnya Pak Hendro pun masuk ke dalam gua dengan bantuan obor yang sudah menyala. Setelah selesai dengan ritual tersebut, di tengah malam kala di rumahnya, Pak Hendro membawa botol kecil itu lalu membukanya. Apa yang terjadi, guys? Akhirnya keluarlah kepulan asap yang berwujud tuyul yang akan bekerja untuknya. Udah, sana. Itu istriku. Netek sana. Selang 2 tahun kemudian, Pak Hendro pun sudah menjadi kaya raya, bahkan terkaya di kampungnya. 2 mobil mewah dan rumah lantai 3 berlantaikan marmer berjengger di kampung tersebut. Kini orang-orang kampung mengakuinya kalau Pak Hendro juragan tanah di kampungnya. Dari pagi hingga malam terus bekerja, dari rumah makan sampai toko-toko, dari daerah-daerah yang berbeda saking banyaknya usaha tersebut. Suatu ketika, Bu Hendro mampir di tetangga rumahnya yang dulu pernah membeli sepeda motor baru. Bu Hendro pun pamer kekayaan dan mencela tetangga tersebut. Dan si tetangga itu pun tak terlalu menggubrisnya. Dan Pak Hendro bekerja setiap hari, pergi kota-kota, pasar, dan pusat perbelanjaan. Dia berjalan dengan kedua belah tangan menggenggam ke belakang seperti menggendong suatu di punggung belakangnya. Rupanya yang digendong adalah si tuyul si Luchnut itu. Setelah mencari mangsa ngalor ngidul, akhirnya Pak Hendro pun mencari mangsa di daerah pelosok Jombang. Dia lupa kalau Jombang itu terkenal sebagai kota santri. Setelah berjalan cukup lama dengan mobil mewahnya, akhirnya Pak Hendro pun berhenti di sebuah pasar dan menurunkan si tuyul Luchnut itu bekerja nyuri duit. Hari apes pun tak terdapat dalam kalender, sehingga dikala tuyul itu sedang mencuri, tiba-tiba pedagang yang dikenal santri itu pun mengetahui kalau tuyul itu sedang operasi. Akhirnya tuyul itu pun tertangkap oleh santri tersebut. Lalu si tuyul itu pun diinterogasi oleh santri, tapi si tuyul itu ngajlok.
Melihat tuyul tertangkap, Pak Hendro pun lupa dengan perjanjiannya. Dan Pak Hendro pun langsung ngacir meninggalkan tuyul yang sudah tertangkap seorang santri. Pak Hendro pun lari terbujur-bujur dan langsung tancap gas dengan mobil karena takut ketahuan kalau dia majikannya. Setelah kejadian itu, Pak Hendro selalu bermimpi buruk dan susah tidur. Dia selalu dibayang-bayangi oleh makhluk yang ingin dikembalikan peliharaannya. Pak Hendro pun tak ayal atas sang stroke karena kurang tidur berminggu-minggu. Tak hanya itu, bahkan semua bisnisnya pun tiba-tiba hancur dan terbakar ludes habis. Seketika itu pun Pak Hendro pun jatuh miskin. Tak hanya Pak Hendro, istrinya pun kehilangan kewarasan dan mulai gila. Mereka selalu diteror makhluk yang menyeramkan yang ingin anak tuyul itu dikembalikan. Dedengkot tuyul itu pun akan mengancam ingin memakan jiwanya dan segalanya agar mereka berdua sengsara dan sengsara selamanya. Pak Hendro pun hanya bisa tersendak nafas dan tak bersuara karena ripuh Siti. Setelah kejadian itu, 1 tahun kemudian Pak Hendro pun sadar akan kesalahannya dan ingin bertobat. Lalu berkat bantuan Pak Ustadz pembimbing di sebuah panti, akhirnya Pak Hendro pun mulai sembuh perlahan-lahan karena dirawat di sana. Begitu juga dengan istrinya yang juga mulai sadar. Nah, buat kalian semua guys, jangan tertipu oleh iblis si Lucnut itu. Carilah yang berkah rezekinya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih, wassalam.